Bayangkan jika suatu hari Anda berdiri di depan cermin, namun wajah yang menatap balik bukanlah diri Anda yang biasa Anda kenal. Sosok itu tampak lebih tua, lebih lelah, dengan sorot mata yang penuh penyesalan. Lalu ia berbisik pelan, "Kau tahu apa yang salah, tapi kau terus melakukannya setiap hari." Anda berusaha menjauh, tapi bayangan itu tak lagi tinggal di cermin. Ia mengikuti Anda, hidup di balik setiap keputusan kecil yang perlahan tapi pasti merusak diri sendiri. Menunda proyek penting yang bisa mengubah hidup, menghancurkan hubungan baik tanpa alasan yang jelas, menabrak batas pribadi yang sebelumnya Anda tetapkan sendiri, dan mengabaikan kesehatan lewat kebiasaan yang Anda tahu membahayakan. Lalu muncul pertanyaan yang menggigit batin. Mengapa kita sering menjadi musuh terburuk bagi diri sendiri? Inilah paradoks terdalam dari jiwa manusia. Kemampuan untuk menciptakan hal luar biasa datang bersamaan dengan potensi untuk merancang kehancuran diri. Dan itu dilakukan dengan presisi yang nyaris mengerikan. Carl Jung, sang psikolog yang dikenal menggali sisi tergelap pikiran manusia, menyebut fenomena ini sebagai shadow work yang dihindari. Ketika bagian gelap dalam diri ditolak dan disembunyikan, ia tidak menghilang. Justru, ia tumbuh diam-diam dan mulai menghancurkan dari dalam. Namun pertanyaannya tidak berhenti di situ. Mengapa otak kita dirancang sedemikian rupa hingga bisa merusak diri sendiri? Bagaimana mungkin kecerdasan yang kita miliki justru berbalik menjadi senjata? Dan lebih misterius lagi, apa sebenarnya yang kita dapatkan dari siklus penghancuran diri ini? Perang batin ini sering tak disadari, tapi tanda-tandanya jelas. Pertama, sabotase diri sering kali muncul sebagai bentuk perlindungan palsu. Anda mungkin menolak promosi karena takut gagal, atau menghancurkan hubungan sebelum ditinggalkan. Seperti sistem imun yang salah sasaran dan justru menyerang tubuh sendiri. Kedua, ada semacam kecanduan terhadap drama internal. Otak kita melepaskan dopamin saat menciptakan krisis, dan tanpa sadar kita ketagihan dengan narasi, "aku yang menderita." Ketiga, adalah penyangkalan terhadap kekuatan sejati. Lebih mudah berkata, "aku tidak mampu," daripada menghadapi kenyataan bahwa Anda sebenarnya memiliki potensi besar dan tanggung jawab yang menyertainya. Maka datanglah pertanyaan-pertanyaan Jungian yang mengguncang fondasi jiwa. Bagaimana jika yang menghancurkan Anda bukanlah kurangnya disiplin, tapi ketakutan akan kebesaran diri sendiri? Bagaimana jika bukan kebiasaan buruk yang perlu dilawan, melainkan bagian diri Anda yang sedang berteriak minta diakui? Bagaimana jika yang selama ini tampak seperti kehancuran diri, sebenarnya adalah proses transformasi liar yang Anda tolak untuk jalani? Jung pernah berkata, sampai Anda membuat kedaksadaran menjadi sadar, itu akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya takdir. Maka pertanyaannya menjadi sangat mendesak. Bagaimana cara menghentikan siklus ini sebelum siklus ini menghentikan Anda? Anda bukan korban. Anda adalah konspirator diam dalam kehancuran diri Anda sendiri. Pada tahun 1933, Carl Jung mencatat dalam The Red Book sebuah observasi yang mengejutkan dan menggugah. Setiap pasien yang saya temui akhirnya mengakui mereka adalah arsitek utama penderitaan mereka sendiri. Kalimat ini menyingkap kenyataan psikologis yang sulit ditelan. Penghancuran diri bukanlah bentuk kegagalan semata, melainkan bentuk pemberontakan bawah sadar yang telah mengalami distorsi. Di balik perilaku-perilaku yang tampak merugikan diri sendiri, tersembunyi pola psikologis dalam yang melibatkan konflik identitas, ketakutan terhadap kekuatan diri sendiri, dan penolakan atas bayangan gelap dalam diri. Menurut Jung, shadow, bagian diri yang ditolak dan diasingkan, tidak pernah benar-benar hilang. Melalui mekanisme proyeksi terbalik, bagian-bagian ini bergerak dalam kegelapan, menyabotase kita dari balik panggung kesadaran. Seseorang yang menyangkal ambisinya bisa secara tak sadar menghancurkan setiap peluang sukses, sementara mereka yang menekan kemarahan mendalam mungkin mengalami gangguan psikosomatik seperti penyakit autoimun. Jung juga menjelaskan tentang kompleks kekuatan, sebuah konflik batin antara potensi sejati dan ketakutan untuk mengaktualisasikannya. Nietzsche menyebut akar dari perilaku destruktif ini sebagai Ursprung des Bösen, atau asal mula kejahatan, rasa takut mendalam terhadap kapasitas penuh dalam diri sendiri. Dalam mitologi dari berbagai budaya, figur arketipal seperti Loki dalam mitologi Norse atau Trickster dalam legenda suku asli Amerika mencerminkan sisi penghancur yang hidup dalam psike kolektif manusia.
sisi yang tidak bisa diabaikan. Di bidang neuroscience, penelitian modern turut mendukung wawasan ini. Sindrom penipu atau imposter syndrome yang tertanam kuat, contohnya, melibatkan aktivitas berlebihan di korteks prefrontal dorsolateral, bagian otak yang membuat pencapaian besar terasa seperti kebetulan, bukan hasil kemampuan. Otak juga menunjukkan kecenderungan untuk melepaskan dopamin saat seseorang mengulang pola kegagalan, menciptakan semacam kecanduan terhadap penderitaan yang sudah familiar. Selain itu, amigdala pusat emosi otak dapat membajak kesadaran, menanggapi pertumbuhan atau perubahan pribadi sebagai ancaman, dan memicu respons fight, flight, or freeze yang keliru arah. Filsuf-filsuf besar juga menyingkap sisi gelap ini dari perspektif eksistensial. Arthur Schopenhauer menulis, manusia lebih memilih ketidakbahagiaan yang pasti daripada kebahagiaan yang asing. Jean-Paul Sartre menyebutnya bad faith, pengkhianatan terhadap kemungkinan diri sendiri. Viktor Frankl bahkan menyadari bahwa dalam beberapa kasus, manusia lebih memilih penderitaan yang bermakna daripada kebebasan yang penuh ketidakpastian. Semua ini mengarah pada satu pertanyaan besar. Bagaimana jika bukan kemauan yang kurang, melainkan keberanian untuk menjadi besar yang kita takutkan? Bagaimana jika yang perlu diubah bukan sekadar kebiasaan buruk, tapi identitas yang kita pegang terlalu erat? Dan bagaimana jika yang sebenarnya hilang bukan kesadaran, melainkan keberanian untuk menghadapi kesadaran yang selama ini sengaja kita hindari? Di balik kejatuhan dan sabotase diri, tersembunyi pesan mendalam. Anda bukan korban dari realitas Anda. Anda adalah bagian dari desainnya, baik secara sadar maupun tidak. Dan dalam pengakuan terhadap bagian diri yang tersembunyi inilah, kekuatan sejati mulai bisa dibangun. Anda tidak hanya merusak diri, Anda menciptakan dunia yang rusak. Sebuah penelitian longitudinal yang berlangsung selama 30 tahun oleh Harvard mengungkap sebuah pola mencengangkan. 85% partisipan secara konsisten memilih jalan yang lebih buruk bagi diri mereka sendiri, meskipun mereka sepenuhnya sadar bahwa ada pilihan yang lebih baik. Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah refleksi dari sebuah krisis psikologis global yang merayap diam-diam, namun memiliki dampak destruktif yang luas, tidak hanya terhadap individu, tetapi juga terhadap masyarakat, ekonomi, dan budaya secara keseluruhan. Perang batin yang tak terlihat ini menghasilkan efek yang nyata dan menghancurkan. Yang pertama adalah epidemi ketidakmampuan diri yang dipelajari. Data dari WHO menunjukkan peningkatan hingga 300% dalam kasus sabotase diri kronis sejak tahun 1990. Gejalanya seringkali hadir dalam bentuk kalimat yang terdengar sepele seperti, "Aku bisa, tapi," atau "nanti saat aku sudah siap," yang ternyata menjadi mantra modern penghambat aktualisasi diri. Dampaknya tidak hanya mengubur potensi individu, tetapi juga menggagalkan inovasi sosial yang seharusnya bisa mengubah dunia. Yang kedua adalah kerusakan relasi yang terjadi, bahkan sebelum hubungan itu benar-benar tumbuh. Studi-studi tentang hubungan menunjukkan bahwa 68% orang secara bawah sadar memicu konflik ketika relasi mulai terasa terlalu baik. Mekanisme pertahanan psikis seperti pola push-pull, menarik lalu menjauh, menjadi cara untuk melindungi diri dari keintiman emosional yang sesungguhnya mereka dambakan. Fenomena ini terlihat dalam kisah pasangan yang tiba-tiba menghilang menjelang pernikahan atau pertemanan yang retak tanpa alasan logis ketika mulai terasa terlalu dekat. Lalu ada dimensi yang lebih luas, ekonomi penghambaan diri. Laporan Bank Dunia menyoroti self-sabotage sebagai penghambat utama produktivitas di negara berkembang. Karyawan berbakat menolak promosi karena merasa tidak layak. Pengusaha menahan diri untuk berkembang karena takut akan kesuksesan. Investor menarik dananya saat momen keberhasilan sudah di depan mata. Semuanya berakar dari pola sabotase internal yang bekerja tanpa disadari. Namun, siklus ini tidak terjadi di ruang hampa. Budaya justru seringkali memperkuatnya. Dalam sistem pendidikan, keberanian dihukum dengan nilai buruk, kesalahan dianggap aib, dan konformitas dipuja sebagai kebajikan utama. Sementara itu, agama populer yang telah mengalami distorsi menyebarkan rasa bersalah kolektif melalui pesan-pesan seperti "kau tidak layak" atau "derita adalah takdirmu". Di sisi lain, media massa terus-menerus menampilkan narasi kehancuran sebagai hiburan. 78% film pemenang Oscar mengagungkan penderitaan,
lagu-lagu populer meromantisasi keterpurukan, dan berita-berita utama memperkuat cerita tentang jatuh dan bangkit kembali yang tragis. Di balik seluruh dinamika ini tersembunyi sebuah kebenaran yang mengejutkan. Penghancuran diri seringkali bukan tindakan bodoh, melainkan sebuah upaya putus asa untuk tetap merasa aman dalam identitas lama. Kita merusak diri sendiri bukan karena kita lemah, tetapi karena perubahan menuntut kita meninggalkan bagian dari diri yang sudah lama kita anggap sebagai aku. Carl Jung menulis, tidak ada yang lebih menakutkan bagi manusia daripada menemukan betapa besar kekuatannya yang sebenarnya. Maka pertanyaan terbesar bukan lagi bagaimana kita sampai ke titik ini, tetapi bagaimana kita bisa keluar dari labirin yang kita bangun sendiri. Dan apakah kita cukup berani untuk membongkar ilusi perlindungan yang selama ini kita sebut sebagai kenyamanan? Sebuah percobaan radikal yang mengubah segalanya. Pada tahun 1957, sekelompok pasien di sebuah klinik Jungian di Zurich melakukan sebuah eksperimen yang menggemparkan. Mereka secara sadar memilih untuk mengundang kecenderungan merusak diri ke permukaan, bukan untuk dituruti, melainkan untuk didengarkan. Alih-alih menekan dorongan gelap tersebut, mereka mulai berdialog dengannya. Hasilnya mencengangkan. Sebanyak 73% melaporkan penurunan drastis dalam pola sabotase diri. 61% mengalami terobosan besar dalam karier atau kehidupan kreatif dalam waktu 6 bulan. Dan 89% merasakan tingkat kebebasan psikologis yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Ini menjadi titik balik bagi konsep penyembuhan diri. Berhenti melawan kegelapan dalam diri dan mulai membuka ruang untuk memahaminya. Pendekatan ini melahirkan 3 strategi utama dalam psikologi Jungian untuk menjinakkan sisi destruktif dalam diri. Strategi pertama adalah active imagination atau imajinasi aktif, yaitu teknik untuk berkomunikasi dengan alam bawah sadar. Praktiknya sederhana namun dalam. Duduk tenang, fokus pada satu pola sabotase. Bayangkan pola tersebut sebagai figur yang hadir di hadapan Anda. Lalu ajukan pertanyaan seperti, apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Atau, apa yang kau takutkan akan terjadi jika aku berubah? Dan catat jawaban spontan yang muncul dalam benak Anda. Teknik kedua adalah shadow mapping, yaitu memetakan 3 tindakan merusak diri yang paling sering Anda lakukan. Dari sana, cari tahu hadiah tersembunyi di balik perilaku itu. Misalnya, menunda-nunda bisa berarti menghindari tanggung jawab atas kesuksesan, lalu identifikasi ketakutan intinya, dan kebutuhan sejatinya. Ketiga adalah ritual transformasi energi yang melibatkan tindakan simbolik. Tulis kebiasaan merusak di satu sisi kertas, tulis kebalikannya yang konstruktif di sisi lain. Lalu bakar kertas itu sambil membayangkan energi negatifnya berubah menjadi sesuatu yang membangun. 3 kisah nyata memperlihatkan dampak dari pendekatan ini. Seorang eksekutif yang selalu gagal dalam presentasi menemukan bahwa ia takut menjadi seperti ayahnya yang arogan dan akhirnya menciptakan gaya kepemimpinan yang lebih otentik. Seorang seniman yang kerap menghancurkan karyanya sebelum dipamerkan menyadari bahwa ia takut ditolak oleh komunitasnya, lalu memilih untuk tetap menampilkan karya yang tidak sempurna. Seorang ibu rumah tangga yang memiliki kebiasaan makan berlebihan menemukan bahwa ia sebenarnya menyimpan kemarahan terhadap kehidupan domestiknya dan mulai menyalurkan perasaannya melalui menulis jurnal. Untuk membangun kembali diri secara konsisten, ada 5 langkah harian yang bisa dilakukan. Pertama, mulailah pagi dengan pengakuan diri. Aku memiliki kekuatan untuk mencipta dan menghancurkan. Hari ini aku memilih mencipta. Kedua, pasang alarm pengingat 3 kali sehari dengan pertanyaan reflektif. Apakah aku sedang membangun atau merusak diriku saat ini? Ketiga, buat jurnal bayangan setiap malam, catat 1 tindakan merusak dan 1 tindakan membangun, serta apa pelajaran yang bisa diambil dari keduanya. Keempat, alokasikan 5 menit untuk berdialog dengan sisi destruktif tanpa menghakimi, cukup mendengarkan. Kelima, pilih 1 kebiasaan merusak kecil dan ubah menjadi bentuk tindakan konstruktif, seperti mengganti merokok saat stres dengan mencoret-coret gambar sebagai bentuk ekspresi. Namun penting untuk diingat bahwa proses ini tidak akan terasa alami. Sistem pendidikan kita telah mengajarkan kita untuk menekan, bukan memahami. Budaya seringkali memaksa kita menyangkal emosi negatif, dan otak kita sendiri lebih nyaman dengan pola lama yang sudah dikenal.
Tetapi seperti yang dikatakan Carl Jung, penerangan tidak datang dari menatap cahaya, tetapi dari menyadari kegelapan. Maka dalam menghadapi sang penghancur di dalam diri, keberanian untuk mendengarkan bisa menjadi awal dari kebebasan sejati. Sebuah rahasia yang telah ditunggu-tunggu oleh jiwa Anda. Beberapa bulan sebelum wafat pada tahun 1961, Carl Jung menulis sebuah kalimat yang mengguncang dalam surat terakhirnya. Penghancuran diri bukanlah musuh. Ia adalah guru terkejam sekaligus tercinta yang pernah kumiliki. Kalimat ini bukan hanya refleksi seorang maestro psikologi tentang pergulatan batin manusia, tapi juga membuka jalan menuju pencerahan yang paling mendalam, bahwa penghancuran diri bukan untuk dilawan, melainkan untuk dipahami. Bukan musuh yang harus ditaklukkan, tetapi bahasa yang menanti untuk diterjemahkan. Dalam dunia depth psychology, terdapat 3 pencerahan pamungkas yang menjelaskan dinamika batin ini. Pertama, bahwa shadow, bagian gelap dari diri, bukanlah entitas jahat yang harus dibasmi, melainkan bagian dari jiwa yang pernah terluka, terasing, dan kini hanya ingin didengar. Setiap tindakan merusak diri sebenarnya adalah bentuk cinta yang tersesat, kecanduan yang lahir dari hasrat tak tersalurkan, prokrastinasi yang muncul dari ketakutan kehilangan jati diri, atau perilaku destruktif yang sejatinya adalah teriakan jiwa yang ingin diakui. Pencerahan kedua menyatakan bahwa energi destruktif yang kita anggap sebagai racun sejatinya adalah energi kreatif yang tersesat arah. Prinsip alkimia kuno menyebutkan, apa yang di bawah sama dengan apa yang di atas. Artinya, kekuatan yang menghancurkan hubungan bisa menjadi sumber gairah dalam seni. Dorongan yang merusak kesehatan bisa diubah menjadi disiplin spiritual. Bahkan kehancuran karier bisa menjadi percikan keberanian untuk menciptakan jalan hidup yang lebih sejati. Dan yang ketiga, transformasi sejati tidak terjadi saat kita terus memilih antara baik atau buruk, namun saat kita melampaui dualitas itu, menyatukan terang dan gelap ke dalam satu kesadaran yang lebih utuh. Seperti simbol yin-yang, dalam setiap pencipta tersembunyi benih penghancur, dan dalam setiap penghancur ada potensi penciptaan yang belum dibuka. Untuk menyatu kembali dengan diri yang utuh, ada 3 ritual yang bisa dilakukan. Pertama, tulislah surat cinta kepada sang penghancur, bagian diri yang selama ini dianggap musuh. Ucapkan terima kasih atas perlindungannya selama ini, dan tawarkan peran baru yang lebih sehat dalam hidup Anda. Kedua, lakukan upacara penguburan identitas lama. Tuliskan sifat-sifat destruktif yang ingin ditinggalkan, kubur simbolis di tanah atau pot tanaman, dan tanam bunga sebagai tanda pertumbuhan baru. Ketiga, praktikkan meditasi api alkimia. Bayangkan energi destruktif Anda berubah menjadi nyala api yang membakar keterbatasan. Lalu bayangkan diri Anda bangkit seperti seekor phoenix yang dilahirkan kembali dari abu lama. Pada akhirnya, Anda akan mulai melihat bahwa di balik setiap kehancuran tersembunyi undangan untuk lahir kembali. Setiap kegagalan menyimpan pesan cinta yang belum dimengerti. Setiap sabotas adalah bagian jiwa yang berteriak untuk berevolusi. Dan ketika Anda benar-benar mendengarkan, Anda akan sadar, penghancuran diri bukan akhir, melainkan awal transformasi sejati. Sebagaimana Jung pernah berkata, aku bukan apa yang terjadi padaku, aku adalah apa yang aku pilih untuk menjadi. Lalu, pertanyaan yang patut Anda renungkan adalah, jika mulai esok hari, dorongan merusak itu menjelma menjadi kekuatan kreatif, siapa versi baru dari diri Anda yang akan terlahir? Catatan penutup, perjalanan ini bukan merupakan sebuah akhir, melainkan titik awal dari dialog seumur hidup dengan diri Anda yang lebih utuh. Sebab pada akhirnya, penghancuran diri bukan lagi musuh, melainkan sekutu gelap yang menyertai proses menjadi manusia sepenuhnya. Kegelapan yang kita takuti adalah harta karun yang kita cari. Joseph Campbell. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.